Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat serta iman sampai hari ini. Dan juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya Adinda Latisha dari kelas 11 Putri 2 menyampaikan materi ceramah tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu dosa yang sering kita anggap sepele tentang menjaga lisan ini yaitu adalah ghibah. Menurut kita tuh sepele, tapi ghibah itu sebenarnya besar di sisi Allah. Apa sih ghibah itu? Rasulullah menjelaskan bahwa ghibah adalah membicarakan tentang saudara kita atau orang lain sesuatu yang tidak ia sukai, walaupun sesuatu itu benar adanya, tetapi orang itu tetap tidak suka jika kita membicarakannya. Nah, ada nih kisah tentang sahabat Nabi tentang ghibah, yaitu sahabat Nabi tuh pernah kayak mengomentari fisik orang gitu, kayak sekedar dia pendek gitu. Lalu Rasulullah yang mendengar itu pun menegur sahabat tersebut, yang kurang lebih Rasulullah berkata, sesungguhnya kamu telah menggibah. Nah, kita walaupun sekedar mengomentari fisik orang, itu tuh udah termasuk gibah, dan itu tuh harus kita hindari gitu, karena gibah itu tidak baik. Nah, dalil gibah. Adapun dalil gibah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa orang yang bergibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi, dari dalil itu tuh menjelaskan semenjijikkan apa gibah di sisi Allah. Maka dari itu, kita harus menjauhi gibah tersebut dan selalu menjaga lisan kita agar berbicara yang baik saja. Lalu nih, ada pula alasan kenapa sih kita tuh bisa sering gibah walaupun gibah itu nggak baik. Yang pertama nih, kadang tuh gibah terjadi karena kita tuh iseng. Kita bingung mau ngobrolin apa, akhirnya kita iseng, nggak sengaja ngegosip gitu, gibah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ikut-ikutan. Teman kita lagi ngomongin orang, jadi kita mau nggak mau, tanpa nggak disengaja, kita tuh ikut-ikutan gitu, padahal kan kita tuh sebenarnya bisa menghindari atau menegur teman kita kalau gibah, kayak misal jangan gibah lah, kayaknya ini nggak baik deh, kita mending ngobrol topik yang lain atau gimana gitu. Lalu yang ketiga, ingin terlihat benar. Orang yang gibah itu kelihatan sih kalau pengen kelihatan bener sendiri. Nah, itu tuh jelek ya guys, jangan dilakuin. Lalu yang terakhir, itu kadang biar obrolannya tuh kerasa seru gitu kalau gibah. Kayak udah di mindset kalau gibah itu seru gitu. Nah, mindset itu yang salah. Kita harus mengubah mindset kita yang ngomongin kayak gitulah. Nah, gibah ini tuh nggak cuman di kalangan remaja doang kita ya. Gibah itu juga terjadi di kalangan ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak, sampai remaja, anak-anak pun udah gibah guys. Gibah adalah hal yang tidak baik, jadi sebenarnya kita harus menjauhi gibah itu. Nah, ada pula bahaya dari gibah, dari kita sering gibah ini, bahaya dan dampaknya. Itu yang pertama, menghapus pahala dan malah dapet dosa, kayak kurang bermutu gitu. Kita di dunia ini udah susah-susah berlomba-lomba buat dapetin pahala, dengan hal kecil kayak gibah kayak gini, itu tuh bisa menghapus pahala kita tanpa kita sadari dan malah menambah dosa. Kita kan nggak mau itu terjadi kan, jadi kita harus selalu menjaga lisan kita. Lalu yang kedua, bisa merusak pertemanan atau persahabatan. Kayak misal kita saling ngegibahin sahabat kita sendiri, otomatis itu hal yang jelek dong, dan kalian pasti kurang enak kan kalau digibahin. Nah, itu yang
bakalan bisa sampai menghancurkan pertemanan lah istilahnya. Lalu yang ketiga, hati menjadi keras. Keras itu dalam artian hatinya udah keras, udah jelek, udah busuk gitu, gimana gitu. Kalau kita terbiasa membicarakan keburukan orang lain, hati kita tuh jadi sulit buat melihat kebaikan orang tersebut. Kayak kita selalu nyari-nyari kesalahannya lah, nyari-nyari keburukannya, suka ngomongin keburukannya doang, padahal kan orang pasti ada kebaikannya lah ya. Nah itu adalah dampak ghibah, hati menjadi keras. Lalu yang keempat, itu menyebarkan energi negatif. Menyebarkan energi negatif ini tuh kayak ya udah, kayak misal kita mulai ghibah, otomatis teman kita ikutan ghibah, terus mereka jadi ikut negatif, dan kita dosa, mereka juga dosa gara-gara kita. Nah itu jadi dosa jariah. Naudzubillah min dzalik. Kita harus menghindari ghibah guys. Lalu ada pula cara untuk menghindari ghibah. Kalau misal temen mulai ngomongin orang, kita tuh alihin topik. Kalau yang kedua, kita mending diem, biar lisan kita nggak ngomong macam-macam lah. Terus yang ketiga, inget kalau kita tuh nggak mau dibicarakan, kita nggak boleh bicarakan orang lain. Lalu yang keempat, biasakan untuk bicara yang baik dan selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.